Kita sudah menghasilkan 4,5 miliar porsi makanan. Ini sesuatu yang membanggakan. Rakyat harus tahu. Ini MBG macam apa yang dikasih kami Pak Prabowo? Roti 1000-an masa ini Pak Prabowo? Jeruk punta fresh ini. Kurma keras-keras nih. Keras. Macam apa nih Prabowo? Bertindak lanjut dong. Saya dapat laporan kemarin, kita punya statistik itu lebih baik dari Jepang. Kok ngomongin ini ya? Kuwi ngomong dipikir ora ya? Pemimpin bangsa ini menyatakan MBG Indonesia lebih baik dari Jepang. Tapi benarkah? Di Jepang, program Kishoku menyajikan menu bergizi yang berubah setiap hari. Sayur, buah, ikan atau ayam panggang, sup, dan susu. Semua dirancang ahli gizi untuk keseimbangan nutrisi anak. Kishoku dikelola sekolah dan pemerintah dengan standar nasional. Program ini bagian dari pendidikan, disiplin, dan kesehatan anak, bukan sekadar makanan gratis. Kantin sekolahmu mana bisa begini? Lihat porsi makanan mereka bikin melongo. Antrean panjang, petugasnya cepat ngisi nampan. Porsi nasinya jumbo, buat makan seharian. Lauknya variatif, pelajar sini nggak kelaparan. Sistemnya efisien, dan yang pasti makanannya bergizi. Seharusnya kayak gini nih program makan bergizi gratis. Nggak cuma dikasih beras mentah kaya di Konoha. Sementara itu, MBG Indonesia masih menghadapi tantangan kualitas dan pengelolaan. Ngasih tempe busuk, ngasih anggur busuk, ini bukan binatang, bukan. Ini anak sekolah. Kalau murid kami keracunan, apa kamu mau tanggung jawab? Ngasih tempe busuk, ngasih tempe busuk, tempe busuk. Kuma, dagingnya kuma. Bau. Kalau bau jangan dimakan. Udah jangan dimakan. Jangan dimakan. Ini MBG ini dagingnya bau sekali. Ini bukan binatang, bukan. Ini anak sekolah. Kalau murid kami keracunan, apa kamu mau tanggung jawab? Saya dapat laporan sampai hari ini sudah kurang lebih 28.000 penerima manfaat yang mengalami gangguan, dikatakan keracunan, sakit perut dan sebagainya. 28.000 dari 4,5 miliar. Kalau tidak salah itu adalah 0,0006. Berarti apa? 99,999 itu berhasil itu. Nah, problem ini saya kira nggak pernah dianggap serius oleh pemerintah. 28.000 lebih anak keracunan. Tapi sampai sekarang, Kepala BGN masih senang-senang saja. Bagi saya, harusnya dia udah kena bui. Harusnya Pak Dadan itu sudah masuk penjara. Tapi yang dilakukan Pak Presiden justru ngasih tanda jasa kehormatan kepada Kepala BGN setelah 28.000 anak keracunan. Kalau demikian, ya kita tidak boleh terlalu kecil hati. Kita punya statistik itu lebih baik dari Jepang dan lebih baik dari Eropa dan lebih baik dari Eropa. Bagian MBG di sekolah Finlandia. Nah, makanan tuh dibagikan di kantin-kantin sekolah. Jadi disediakan kayak prasmanan gitu ya. Jadi makanan bisa dimakan sama anak-anak dalam keadaan hangat, tidak dingin ya. Nah, anak-anak bebas mengambil. Jadi kalau kurang boleh tambah lagi. Ini adalah proses produksi massal untuk program makan siang gratis di sekolah-sekolah Korea Selatan, salah satu yang terbaik di dunia. Dimulai pada tahun 1981, program ini lahir dari kepedulian sederhana. Bagaimana memastikan semua anak, terutama yang kurang mampu, bisa makan makanan bergizi. Dari langkah kecil itu, kini berkembang menjadi sistem modern yang menginspirasi dunia. Di dapur sekolah, bahan-bahan segar lokal diolah dengan teknologi canggih, diawasi oleh koki profesional dan ahli gizi. Tidak hanya lezat dan sehat, makan siang ini dirancang untuk mendidik. Bukan hanya soal gizi, tapi juga mencintai budaya mereka. Sejak 2011, makan siang gratis ini merata, menjangkau setiap siswa tanpa memandang status ekonomi. Di balik setiap piring yang tersaji, ada dedikasi luar biasa untuk membangun generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Korea Selatan tidak hanya memberi makan anak-anaknya, mereka menyiapkan masa depan. Kita niat baik, kita ingin menghilangkan kemiskinan, kita ingin menghilangkan kelaparan. Apa nih? Kurma 3 biji, ini 2. Ini roti apa enggak jelas ya. Gizi celaka jahanam kan.
SD berapa nih? SD 7, MBG SD 7 tanggal 23 Februari 2026 nih. Halo guys, kita sampai MBG hari ini guys, makanan MBG anakku ini. Nah, kacang 1000, serundeng dikasih anak kecil 1000, roti nah 500 perak, nah kurma 500, ya Allah MBG mana nih nah, ya nah, woi. Iki tak tutui menu MBG lah. Menu MBG TK kok TK pohong ini kok pohon kesempatan ben bongkong ngono. Lho. Pak Prabowo, MBK ini di stop gue Pak Prabowo daripada disalahgunakan ini ki. Mosok 15.000 koyo ngene Pak Prabowo. Dan dhewe ajang korupsi tok Pak Prabowo. Ki 15.000 jari ini. Ceh tase koyo gumbel wewe gumbel ngene iki cek kon balikke Pak Prabowo. Mending dihentikan we Pak Prabowo MBK ini diganti yang lain we rapopo Pak Prabowo. MBG hari kedua puasa dapat apa? Martabak mie. Wow. Ada kurma. Yeay. Kacang goreng. Yeay. Habis. Kacau banget. Kita lihat MBG hari ketujuh dong, Dad. Ada apa saja? Jeruk. Telur. Dan juga orek. Nggak tahu orek apa ini. Apakah orek tempe apa ya? Orek mantang apa orek kentang ya? Nih, MBG hari ke-7 puasa. Pak Presiden Prabowo, mau sampai kapan Bapak itu menjadi iblis? Iblis itu adalah pihak yang ditugaskan oleh Tuhan, dalam tanda kutip, untuk memusuhi manusia, supaya manusia ini bersatu melawan iblis. Iblis menjadi musuh bersama untuk meningkatkan keimanan manusia. Pak Prabowo di dalam watak kekuasaannya itu selalu melakukan sesuatu yang rasanya pengen dimusuhi oleh rakyat Indonesia. Hati-hati, yang dilakukan Pak Prabowo itu sebenarnya adalah cara untuk mempersatukan rakyat Indonesia supaya punya musuh bersama. Kan memang syarat untuk bersatu adalah punya musuh bersama. Apakah Pak Prabowo itu sadar sedang melakukan itu? Sedang melakukan bahwa seperti iblis menjadikan diri musuh bersama agar masyarakat itu bersatu. Masyarakat ini kompak, masyarakat ini solid. Saya pribadi tidak menyarankan Pak Prabowo untuk menjadi sebagaimana iblis kepada manusia. Karena rakyat itu pengen... Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi ya. Kalau kita melihat ya bagaimana kisruh MBG ini sebenarnya masih sangat berlanjut teman-teman ya. Kenapa? Karena banyak yang mengkritik, banyak yang ingin dihentikan, banyak yang mengevaluasi dan sebagainya. Dan ini membuat kita bingung ya. Bingungnya adalah seolah-olah pemerintah ya nggak mendengar kritikan, keresahan yang disampaikan oleh masyarakat, para tokoh yang mengkritik, teman. Ya banyak, Mahfud MD, kemudian Ketua BEM UGM ya, kalau kita mendengar ya kritikan-kritikan itu sangat tajam dan keras ya. Apalagi SPPG yang baru-baru ini teman-teman, yang joget 6 juta pendapatannya sehari, dan itu viral kemarin ya. Dan akhirnya ia minta maaf dan sebagainya ya. Dan kemudian ya kalau kita melihat MBG ini teman-teman ya, PSI pun ya Ade Armando kemudian itu ikut mengkritik MBG teman. Padahal PSI itu adalah bisa dikatakan partai yang sangat mendukung Prabowo Subianto berserta dengan program-programnya. Dan di sana Ade itu mengatakan bahwa layaknya pemerintah itu mendengar kritikan masyarakat ya. Ya seperti bagaimana porsi setiap makanan itu yang disunat ya kan. Dan kemudian bagaimana daerah-daerah terpencil yang kesulitan akses ya, apakah mendukung dengan standar kebersihannya, higienisnya dan sebagainya. Bahkan bagaimana dengan masyarakat yang miskin ya, yang betul-betul miskin yang harus mendapatkan sebenarnya, bukan disapuratakan ya, orang kaya pun menerimanya teman. Itu kan mubazir jadinya. Dan itulah kritikan-kritikan yang diberikan kepada Pak Prabowo teman. Namun ya seperti halnya
lagi-lagi Pak Prabowo ya, bahkan Menteri HAM sendiri teman Natilus Pigai itu mengecap orang-orang yang menolak MBG katanya pelanggar HAM, teman-teman. Padahal orang-orang bukan menolak tapi mengkritik, memberikan saran evaluasi agar perbaikan ke depannya ya. Dan inilah kenapa ya MBG ini masih menjadi perbincangan hangat sampai detik ini, teman. Dan itulah kenapa banyak orang-orang atau tokoh-tokoh kemudian bersuara ya kepada pemerintah. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi.